Bisa dimulai ya teman-teman untuk diskusi kali ini. Bisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan mengenai materi batik kontemporer dan motif batik khas daerah masing-masing yang beranggotakan Ahmad Imam Janata dengan NIM 7084, Aulia Putri Wanandi dengan NIM 7089, Dwi Novitasari dengan NIM 7017, Uni Fauziyah dengan NIM 7086, saya sendiri Larasing Sekar Suci dengan NIM 7090, kemudian Pak Lupi Nawang Sasih dengan NIM 7025. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai batik kontemporer. Batik kontemporer yaitu batik yang motif dan gayanya tidak seperti batik tradisional. Kemudian juga tidak terikat pada aturan tertentu seperti pada isen-isen dan bersifat bebas. Untuk teknik yang digunakan pun juga tidak terikat pada alat yang biasa dipakai dalam membatik. Motif dan isen tergantung si pencipta. Satu hal lagi yang menjadi ciri batik kreasi baru yaitu tidak memiliki keterkaitan dengan tradisi tertentu. Bentuk dan corak kain dekorat masa kini memiliki kemungkinan gagasan yang tidak terbatas, bersifat dekoratif sekuler ketimbang simbolis spiritual, serta amat dinamis siklus-siklus pergantiannya. Motif batik kontemporer menganut gaya bebas dan tidak bermakna sebagaimana batik tradisional. Batik kontemporer juga merupakan modifikasi dari motif batik yang telah ada, seperti gabungan antara motif parang dan gelitik. Improvisasi dari motif sekar jagad, namun batik kontemporer lebih fleksibel mengikuti keinginan masyarakat. Untuk jenis batik kontemporer merupakan batik yang bernuansa modern dan biasanya menggunakan pewarna buatan seperti remasol guna untuk mendapatkan warna yang lebih cerah dari batik klasik. Setelah itu, batik kontemporer lebih mengedepankan pewarnaan bersifat gradasi. Untuk ciri-ciri batik kontemporer itu sendiri yaitu 1. Mempunyai ragam luas dan bebas, biasanya motif berupa binatang, buah, rangkaian bunga, tumbuhan maupun abstrak. 2. Motif pada batik tidak mempunyai arti simbolik. 3. Warna bebas, tidak harus sesuai dengan pakem. 4. Batik jenis ini tidak terikat dengan daerah asal batik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan, monggo dipersilahkan. Motif batik daerah masing-masing setempat. 1. Kawong berasal dari Yogyakarta. Bentar, Mas. Kawong juga Aku mau tanya ke Laras, itu kan batik kontemporer. Nah, batik kontemporer itu biasanya digunakan pada event, lebih banyak digunakan pada event apa, dan lebih dikenal penerapannya itu pada pakaian apa atau outfit apa? Biasanya digunakan pada pakaian mengikuti itu loh Mbak, mengikuti tren masa kini gitu. Jadi bersifat bebas, tidak tergantung pada isen-isen.
atau aturan tertentu yang seperti biasa dalam pembuatan batik. Baik, terima kasih Mbak. Bisa dilanjutin? Motif batik daerah masing setempat. Batik Kawung berasal dari Yogyakarta. Kawung juga bermakna sebagai kolang-kaling atau sejenisnya, memiliki arti tersendiri. Sebagaimana kita ketahui, buah aren atau kolang-kaling yang berwarna putih bersembunyi di balik kulit kerasnya. Dalam hal ini mengandung filosofi yang dianut oleh masyarakat Jawa yang memiliki arti bahwasanya kebaikan hati kita tidak perlu diketahui orang lain. Selain itu, pohon aren juga memiliki manfaat baik dari ujung hingga akarnya bagi manusia. Filosofi dari hal tersebut adalah kita sebagai manusia harus berguna bagi siapa saja, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lebih dari itu, motif kawung ini juga bermakna supaya manusia yang mengenakan motif kawung ini bisa menjadi sosok manusia ideal dan unggul. Macam-macam motif batik kawung. Motif batik kawung Semar. Motif kawung Semar merupakan salah satu jenis motif kawung yang berciri dengan dua bagian yang berbeda, bagian besar dan bagian kecil. Bagian besar adalah bagian yang terdapat 4 bulatan besar dan bagian kecil terdapat bulatan berbentuk lonjong. Kawung Semar terkenal dengan warna putih, hitam, dan kuning. Motif kawung picis. Motif kawung di batik di Indonesia yang berasal dari keluarga kawung adalah picis. Kawung yang satu ini memiliki motif batik yang digambarkan pada kain yang berbentuk bulat, membentuk emas 4 sisi. Kawung picis biasanya juga dikenal sebagai kawung beton karena mempunyai warna dan bentuk yang kokoh layaknya beton. Nama picis pada motif kawung ini karena mengisyaratkan bentuk uang 10 sen zaman dulu. Motif kawung sen. Jenis motif ini di Indonesia yang masih jadi keluarga kawung adalah kawung sen. Seperti pada namanya, motif kawung ini berbentuk menyerupai mata uang sen yang detail, biasanya hampir sama. Motif kawung yang satu ini merupakan motif yang paling populer digunakan. Selanjutnya, motif kawung bribil. Motif kawung selanjutnya adalah kawung bribil yang hampir sama, berbentuk seperti mata uang setengah sen. Bedanya dengan motif kawung yang lain, kawung bribil mempunyai bentuk bulat atau oval yang rapi dan simetris, disebut juga dengan istilah bribil atau mata uang setengah sen. Motif kawung Sekar Ageng. Yang satu ini memiliki desain dengan motif yang terhitung cukup besar jika dibandingkan dari kawung lain. Diambil dari kata ageng yang berarti besar dan sekar yang bermakna bunga. Motif Sekar Ageng memiliki arti kembang atau bunga besar. Pola pada motif kawung ini berbentuk ketupat yang biasanya masyarakat Jawa disebut dengan cacak sawut yang bersusun diagonal. Dari cacak sawut sendiri memiliki arti 3 buah titik dengan 3 buah garis. Motif kawung sari. Kawung sari yang mempunyai struktur motif yang berbentuk dari 4 sudut membentuk bujur sangkar. Dari tiap sudut yang berbentuk bujur sangkar itu menyerupai biji kopi yang letak. Motif kawung yang biasa ditemukan berwarna coklat ini juga biasa disebut oleh masyarakat sebagai kawung kopi karena bentuknya yang mirip dengan biji kopi. Selanjutnya adalah batik bercorak Kasunanan berasal dari Klaten. Untuk penjelasan, setiap daerah di Jawa Tengah memiliki batik dengan corak yang khas. Ini berlaku juga di Kabupaten Klaten. Desa wisata
baru menjadi salah satu lokasi batik khas Klaten itu diproduksi. Warga setempat menyebutnya batik bayat. Kedekatan Klaten dengan Solo membuat corak batik bayat mirip batik Solo, yakni corak Kasunanan. Corak Kasunanan adalah nama dari batik tersebut. Batik bayat didominasi warna coklat. Warna ini kerap dipadukan dengan motif gajah birowo. Gajah digunakan lantaran hewan ini melambangkan sumber kekuatan serta kepemimpinan. Selain motif gajah birowo, batik tersebut juga memiliki motif lain, yakni babon angrem. Dalam bahasa Indonesia, babon angrem berarti induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Batik bayat motif babon angrem ini biasanya digunakan para ibu pada upacara 7 bulanan. Menilik perlambangannya, babon angrem menggambarkan kasih sayang ibu pada anaknya. Batik ini juga menjadi ungkapan permohonan keturunan agar bisa melanjutkan sejarah keluarga. Selanjutnya, batik Parang Sukawati berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Penjelasan. Dalam perkembangannya, batik bermotif sangiran kemudian digunakan sebagai identitas pencitraan kota yang didasarkan pada ikon utama dari Kabupaten Sragen. Kota ini memiliki potensi sektor pariwisata, yaitu andalan situs manusia purba Sangiran yang menyimpan misteri menarik untuk diungkap. Pada tahun 2012, diadakan lomba desain batik Sragen. Hal ini merupakan terobosan baru tentang sangiran sebagai ikonnya. Pada lomba tersebut, penggambaran motif didominasi oleh corak evolusi perkembangan manusia purba yang menggambarkan keberadaan sangiran. Nah, batik sebagai pusaka budaya merupakan salah satu cara membangkitkan budaya bangsa dengan melahirkan identitas lokal dan potensi lingkungan yang memiliki masyarakat sekitar Sangiran. Dalam hal ini, batik Sangiran merupakan karya batik dengan identitas motif khas daerah Sragen yang memberi sumbangan khas aset Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya dukungan pemerintah daerah periode sebelum tahun 2016 bagi desain batik yang penuh simbol lokal diimplementasikan dalam pakaian sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Dan bisa juga di sekolah menengah kejuruan SMK. Nah, di samping itu juga dimanfaatkan sebagai identitas seluruh jajaran pegawai negeri sipil di Kabupaten Sragen. Sebagai upaya menggali dan mengenal potensi yang dimiliki oleh Kota Sragen. Hal ini tidak saja menjadi istimewa bagi daerah setempat, tapi juga pengenalan promosi bagi dunia khususnya dalam perkembangan ilmu arkeologi, geologi, paleontologi, dan biologi. Menurut teori desain tekstil, terdapat dua unsur penting dalam penampilannya, yaitu motif dan warnanya, yang menjadi ciri khas sekaligus menjadi simbol identitas lokalnya. Untuk mengetahui keberadaan dapat dijelaskan motif dan warnanya yang memiliki makna filosofi dan simbolis sebagai berikut. Yang pertama, motif batik Sangiran. Satu, motif evolusi manusia, menggambarkan bentuk figur manusia yang sedang mengalami perkembangan atau evolusi atau teori Charles Darwin yang menurut pemahaman Islam telah gugur. Motif ini merupakan tanda bahwa batik Sangiran memiliki simbol tempat ditemukannya jejak manusia purba. Karena itu sejak awal tahun 2017 tidak digunakan lagi. Yang kedua, motif gading berukir. Merupakan salah satu temuan fosil tedong atau gajah purba yang mewakili artefak di Sangiran. Meskipun tidak digambarkan secara utuh sosok gajahnya, tetapi gading berukir menjadi simbol pada batik Sangiran. Yang ketiga, motif Dewi Sri. Sosok Dewi Sri dipercaya sebagai dewi kesuburan menurut mitologi Jawa. Bentuknya dipadukan dengan tanaman padi yang sedang menguning dan butiran-butiran padi yang berserakan seperti terjadi pada saat panen.
Yang warna batik Sangiran. Berbagai komposisi warna pada batik Sangiran memiliki makna filosofis dan simbolis dengan nada yang cerah. Beberapa warna tersebut diantaranya adalah warna hijau yang bermakna kesuburan. Di samping itu ada warna coklat sebagai warna tanah yang bermakna kesuburan. Dan warna merah sebagai simbol kemegahan. Kain bermotif batik Sangiran kemudian diaplikasikan dalam pakaian seragam siswa sekolah berbagai jenjang dan PNS di Kabupaten Sragen pada masa pemerintahan daerah 2012-2016. Pakaian seragam tersebut dikenakan pada hari belajar dengan jenis model dan warnanya berbeda di setiap jenjang. Sedangkan untuk PNS dikenakan pada hari-hari tertentu dan pada upacara bendera. Meskipun tidak semua kain dibuat melalui proses batik, tetapi dikerjakan juga dengan teknik cetak atau printing. Demikianlah batik Sangiran telah menjadi media komunikasi dan identitas lokal Kabupaten Sragen. Batik Sangiran telah menjadi fenomena yang berkembang sesuai dengan zaman, berubah dari waktu ke waktu. Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Sragen untuk menampilkan identitasnya dari kota industri dan pariwisata. Dalam pencarian identitasnya, para pengusaha dan pengrajin batik di Kecamatan Masaran dan Kuku yang sejak dulu memproduksi batik klasik yang bersumber dari batik keraton Jakarta. Para pembatik berusaha mengembangkan kreativitasnya dengan menciptakan ide-ide baru yang inovatif, dengan tujuan untuk mencari identitas lokal Sragen sebagai ikon yang ada di bumi Sukawati. Sejak tahun 2017, setelah melalui proses penjelajahannya, telah berubah hasil penjelmaan batik Sangiran menjadi apa yang disebut batik Parang Sukawati. Secara filosofis, dalam desain batik ini bersumber dari ide perpaduan motif tradisi batik Keraton Surakarta dengan motif abstraksi dekoratif. Ciri khas dari situs Sangiran dan ikon Sragen dari perpaduan tersebut menghasilkan harmonisasi sebuah karya batik yang mudah dikenal. Beberapa ikon yang terdapat pada batik Parang Sukawati sebagai pengembangan atau perubahan batik Sangiran diantaranya adalah yang pertama motif sidomuk. Yang pertama liukan parang modern atau pengembangan motif parang pada batik klasik Keraton Surakarta, menggambarkan kedinamisan kehidupan masyarakat Sragen. Yang kedua, Gapura Gading Gajah Purba adalah gerbang pintu masuk Kabupaten Sragen yang merupakan wisata sejarah dan purbakala yang ada di daerah Sangiran. Yang ketiga, Pendopo adalah pusat pemerintah Kabupaten Sragen. Yang keempat, tumbuhan yang menggambarkan flora dan alam sebagai ikon khas Kabupaten Sragen dengan warna hitam. Yang kelima, burung burjangan menggambarkan salah satu ikon fauna yang ada di daerah Sragen. Yang keenam, orang membatik yang menggambarkan Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu industri batik utama yang ada di daerah Kliwonan. Yang ketujuh, dasar warna segar atau coklat menggambarkan tanah pertanian kota Sragen yang subur. Batik Parang Sukawati merupakan pengembangan dari identitas lokal Sragen berupa perpaduan. Batik Parang Sukawati merupakan pengembangan dari identitas lokal Sragen merupakan perpaduan yang harmonis antara unsur tradisi budaya Keraton Surakarta dan potensi daerah Sragen, sekaligus mengubah kesan yang komprehensif dari batik Sangiran. Perkembangan suatu produk daerah yang berkaitan dengan identitas lokalnya tidak terlepas dari kebijakan pejabat kepala daerah yang memerintah. Pengembangan batik Parang Sukawati di Kabupaten Sragen adalah upaya pemerintah daerah dalam rangka pencarian identitas lokalnya. Dengan diawali keberadaan batik Sangiran yang hanya menggambarkan unsur-unsur situs museum Sangiran yang kemudian dikembangkan menjadi batik Parang Sukawati, merupakan model pengembangan batik sebagai budaya tradisi bangsa Indonesia. Selanjutnya, batik Sidomukti berasal dari Yogyakarta. Untuk yang bersangkutan bisa dipresentasikan. Selanjutnya yaitu batik Sidomukti berasal dari Yogyakarta. Penjelasannya yaitu
Motif batik Sidomukti tergolong kuno dan legendaris di Nusantara. Pada zaman dahulu, motif batik Sidomukti ini hanya boleh dikenakan pengantin keraton yang akan melangsungkan pernikahan. Sidomukti sendiri berasal dari kata sido yang artinya jadi, dan mukti berarti mulia dan sejahtera. Makna motif batik Sidomukti adalah adanya harapan agar kedua pengantin dapat memperoleh kemuliaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Motif batik Sidomukti dikenal juga kain witan atau kain sepasang yang dibuat dengan zat warna soga alam. Biasanya digunakan dalam upacara perkawinan adat Jawa seperti siraman, kerikan, ijab, dan panggih. Namun kini semua kalangan dapat mengenakan motif batik Sidomukti di berbagai acara hingga kegiatan sehari-hari. Motif batik Sidomukti terdiri dari ornamen-ornamen utama yang memiliki filosofinya masing-masing. Berikut ini 4 ragam motif batik Sidomukti dengan berbagai ornamen yang indah dan khas. Yang pertama, motif batik Sidomukti ornamen kupu-kupu. Ornamen kupu-kupu sebagai lambang pencerahan, pembebasan, dan kesempurnaan yang menggambarkan proses panjang untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Hal ini didasari pada metamorfosisnya yang berasal dari ulat, lalu kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu indah. Yang kedua, motif Sidomukti ornamen singgasana. Ornamen singgasana menggambarkan tahta dan kedudukan yang tinggi. Singgasana memiliki makna harapan agar pemakainya akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi serta dihormati banyak orang. Yang ketiga, motif Sidomukti ornamen Meru atau gunungan. Dalam kebudayaan Jawa Hindu, Meru atau gunungan menggambarkan puncak gunung yang tinggi, tempat bersemayam para dewa. Ornamen Meru melambangkan keagungan, kemegahan, dan keteguhan. Meru memiliki makna harapan agar pemakainya akan mendapatkan kemakmuran. Yang keempat atau yang terakhir, motif Sidomukti ornamen bunga. Seperti dikutip dari YouTube Ubarampe, ornamen bunga menggambarkan keindahan dan kecantikan. Bunga memiliki makna harapan, sesuatu yang indah, teguh, dan kokoh akan pegangan hidup pemakainya di tengah rintangan yang menghalangi. Untuk selanjutnya yaitu batik motif serat pohon kelapa atau glugu yang berasal dari Boyolali. Waktu dan tempat saya persilahkan. Batik motif serat pohon kelapa atau glugu yang berasal dari Boyolali yaitu bermotif serat pohon kelapa. Kerajinan batik glugu ini telah berhasil menambah kekayaan motif batik di Boyolali dengan ciri khasnya yang unik. Bahkan masyarakat luas dapat menerima kemunculan batik glugu sebagai motif baru dalam tradisi seni kerajinan batik. Sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan swasta serta perorangan telah menggunakan batik glugu sebagai seragam batik resmi. Motif serat glugu ternyata sangat unik. Tiap kayu glugu memiliki motif yang selalu berbeda dengan glugu lainnya. Jadi, motif serat glugu ini jika dijadikan motif batik, jumlahnya akan mencapai jutaan motif. Sampai saat ini, dari galeri yang didirikan di pelosok Dukuh Godek Desa Ngeden, Kecamatan Ampel tersebut telah tercipta 3.800 motif batik glugu, termasuk beberapa motif langka yang sudah tidak dapat diproduksi lagi karena sudah tidak ditemukan motifnya lagi. Selain itu, batik Boyolali yang bermotif kepala sapi, jagung, kacang, tembakau, ikan, dan pegunungan ini melambangkan betapa suburnya alam Boyolali. Selanjutnya, batik Parangkusumo yang berasal dari Yogyakarta. Yang selanjutnya batik Parangkusumo berasal dari Yogyakarta. Penjelasannya, motif batik Parangkusumo berasal dari kata kusumo yang artinya kembang atau bunga yang dikaitkan dengan kembang ratu. Sesuai dengan namanya, batik Parangkusumo hanya dipakai oleh kalangan keturunan raja secara turun-temurun bila berada di dalam keraton. Motif batik Parangkusumo terdiri dari unsur motif api dan motif melinjo. Motif-motifnya tersusun menurut garis diagonal.
Motif api atau motif parang posisinya bertolak belakang dengan motif melinjo yang berbentuk segi 4 belah ketupat. Di tengah-tengah motif api terdapat dua motif bunga kecil yang bertajuk tiga dan saling bertolak belakang. Motif batik Parangkusumo biasanya digunakan untuk busana pengantin kesatrian Ajeng. Pengertian bunga sama dengan kusuma yang mempunyai makna generasi muda bunga harapan. Jika dirasakan dengan arti perlambangan, memang sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai busana putra-putri sultan yang semulanya digunakan untuk malam selikuran. Sekarang menjadi busana pengantin. Batik ini berkembang pada masa Panembahan Senopati Mataram pada abad 16. Kesimpulan batik kontemporer yaitu sebuah macam jenis batik yang motif dan gaya tidak seperti batik tradisional. Tidak terikat aturan tertentu seperti pada event-event dan bersifat bebas. Teknik yang digunakan pun tidak terikat pada alat yang biasanya dipakai dalam membatik. Motif dan event tergantung si pencipta. Yang menjadi ciri batik kreasi baru tidak memiliki keterkaitan dengan tradisi tertentu. Bentuk dan corak kain masa kini memiliki keterkaitan dengan batik. Memiliki kemungkinan gagasan yang tidak terbatas, bersifat dekoratif, sekuler, ketimbang simbolis spiritual, serta amat dinamis siklus-siklus pergantiannya. Motif batik kontemporer menganut gaya bebas dan tidak bermakna sebagaimana batik tradisional. Batik kontemporer merupakan modifikasi dari batik yang telah ada, seperti gabungan antara motif parang dan kliktik atau improvisasi dari motif sekar jagad. Namun, kini batik kontemporer lebih fleksibel memiliki keinginan masyarakat. Batik jenis kontemporer merupakan batik yang bernuansa modern dan biasanya menggunakan pewarna buatan seperti remasol guna untuk mendapatkan warna yang lebih cerah dari batik klasik. Selain itu, batik kontemporer lebih mengedepankan pewarna bersifat motif kontemporer lebih mengedepankan pewarnaan bersifat gradasi. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri batik kontemporer. Mempunyai ragam luas dan bebas. Biasanya motif berupa binatang, buah, rangkaian bunga, tumbuhan maupun abstrak. Motif pada batik tidak mempunyai arti simbolik. Warna bebas tidak harus sesuai dengan pakem. Batik jenis ini tidak terkait dengan daerah asal batik. Nah, untuk kesimpulan dari batik daerah masing-masing yaitu yang pertama, batik Kawung berasal dari Yogyakarta. Arti Kawung juga bermakna sebagai kolang-kaling atau hubungan memiliki arti tersendiri juga. Sebagaimana kita ketahui, buah aren atau kolang-kaling berwarna putih tersembunyi di balik kulit kerasnya. Dalam hal ini mengandung filosofis yang dianut oleh masyarakat Jawa yang memiliki arti bahwasanya kebaikan hati tidak perlu diketahui orang lain. Nah, untuk macam-macam batik Kawung, yaitu motif Kawung Semar, motif Kawung Picis, motif Kawung Sen, motif Kawung Bridil, motif Kawung Sekar Ageng, motif Kawung Sari. Yang kedua, batik bercorak kasmanan berasal dari Bayat Klaten. Untuk contoh batiknya seperti ini. Batik Bayat didominasi warna coklat. Warna ini kerap dipadukan dengan motif gajah di Wibowo.
Selain motif gajah Drawa, batik tersebut juga memiliki motif lain, yakni babon angkrem. Dalam bahasa Indonesia, babon angkrem berarti induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Batik bayat motif babon angkrem biasanya digunakan kala itu pada upacara 7 bulanan. Memiliki pelambangannya, Menilik pelambangannya, babon angkrem menggambarkan kasih sayang ibu pada anaknya. Batik ini juga menjadi ungkapan permohonan keturunan agar bisa melanjutkan sejarah keluarga. Yang ketiga, batik Parang Sukawati berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Batik Parang Sukawati merupakan pengembangan dari identitas lokal Sragen berupa perpaduan yang harmonis antar unsur tradisi budaya Keraton Surakarta dan potensi daerah Sragen, sekaligus mengubah pesan yang komprehensif dari batik Sangiran. Dengan diawali keberadaan batik Sangiran yang hanya menggambarkan unsur-unsur situs museum Sangiran, yang kemudian dikembangkan menjadi batik Parang Sukawati merupakan model pengembangan batik sebagai budaya tradisi bangsa Indonesia. Nah, batik Parang Sukawati diaplikasikan dalam pakaian seragam siswa sekolah berbagai jenjang. Beberapa ikon yang terdapat pada batik Parang Sukawati sebagai pengembangan atau perubahan batik Sangiran diantaranya adalah yang pertama, liukan parang modern, pengembangan motif parang pada batik klasik keraton menggambarkan kedinamisan kehidupan masyarakat Sragen. Yang kedua, gapura gading gajah purba. Pintu gerbang adalah gerbang pintu masuk Kabupaten Sragen yang merupakan wisata sejarah dan purbakala yang ada di daerah Sangiran. Untuk motifnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Yang ketiga, pendopo adalah pusat pemerintah Kabupaten Sragen. Yang keempat, tumbuhan yang menggambarkan flora dan alam sebagai ikon khas Kabupaten Sragen dengan warna hitam. Untuk flora sendiri bisa dilihat seperti ini. Yang burung beranjangan menggambarkan salah satu ikon fauna yang ada di daerah Sragen. Yang F, orang membatik yang menggambarkan Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu industri batik terutama yang ada di daerah Pasuruan. Dan dia berdasar warna segar atau coklat menggambarkan tanah pertanian kota Sragen yang subur. Selanjutnya, yang keempat, batik Sidomukti berasal dari Yogyakarta. Untuk motif sendiri bisa dilihat motif batik Sidomukti seperti pada gambar ini. Motif batik Sidomukti tergolong kuno dan legendaris di Nusantara. Motif batik ini hanya boleh digunakan pengantin keraton yang akan menikah. Sidomukti sendiri berasal dari daru kata sido yang artinya jadi, dan mukti berarti mulia dan tirah. Sehingga makna motif batik ini yaitu adanya harapan agar kedua pengantin dapat memperoleh kemuliaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Motif batik Sidomukti terdiri dari ornamen-ornamen utama yang indah dan khas. Berikut ada 4 ragam motif batik Sidomukti. Yang pertama, motif batik Sidomukti ornamen kupu-kupu. Yang kedua, motif batik Sidomukti ornamen singgasana. Yang ketiga, motif batik Sidomukti ornamen nyaru atau gulungan. Yang keempat, motif batik Sidomukti ornamen bunga. Yang kelima, yaitu batik motif serat pohon kelapa lugu berasal dari Boyolali. Untuk motifnya tersendiri bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk motif serat gelugu ternyata sangat unik. Setiap kayu gelugu memiliki motif yang selalu berbeda dengan gelugu lainnya. Jadi motif serat gelugu ini akan dijadikan motif batik jumlahnya akan mencapai jutaan motif. Sampai saat ini, dari galeri yang didirikan dari pelosok dukuh Bojek Desa Ngeden Kecamatan Ampel tersebut telah tercipta 3.800 motif batik lugu. Termasuk beberapa motif langka yang sudah tidak dapat diproduksi lagi karena sudah tidak ditemukan motifnya lagi.
Selain itu, batik Boyolali yang bermotif kepala sapi, jagung, kacang, tembakau, ikan, dan pegunungan ini melambangkan betapa suburnya alam Boyolali. Yang keenam, batik Parang Kusumo berasal dari Yogyakarta. Untuk motifnya sendiri bisa dilihat pada gambar tersebut. Motif batik Parangkusumo terdiri dari unsur motif api dan motif melinjo. Motif-motifnya tersusun menurut garis diagonal. Motif api atau motif parang posisinya bertolak belakang dengan motif bunga kecil, bertolak belakang dengan motif melinjo yang terbentuk segi empat belah ketupat di tengahnya ketupat. Di tengah-tengah motif api terdapat dua motif bunga kecil yang bertajuk tiga dan saling bertolak belakang. Motif batik Parangkusumo biasanya digunakan untuk busana pengantin kasatriaan ageng. Pengertian bunga sama dengan kusuma yang mempunyai makna generasi muda bunga harapan. Jika dirasakan dengan arti pelambangannya, memang sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai busana khususan yang semula digunakan untuk malam selipuran, sekarang menjadi busana pengantin. Nah, sekian presentasi mengenai motif batik. Diskusi, Mbak. Diskusi. Mohon maaf. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.